Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamu ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali meskipun tidak secara langsung, bertemu secara virtual dalam rangka untuk senantiasa mengingatkan diri pribadi kita dan mengajak kepada kaum muslimin semuanya, khususnya jamaah pengajian Ahad pagi yang sedianya kita rutin melaksanakan setiap Ahad di pagi hari di sini, tapi sekarang karena ada musibah corona atau COVID-19 kita sehingga melaksanakan kajian secara online. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai suri tauladan yang telah memberikan bimbingan kepada kita. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ritual atau ibadah kita sebagai seorang muslim sangat terasa mudah dan ringan karena ada model, ada teladan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berjudul Siyam Ramadan atau Ramadan sebagai ritual hamba Allah yang maha pengasih, atau ritual hamba Allah yang maha penyayang. Hadirin kaum muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bahas satu persatu tentang apa itu Siyam Ramadan, kemudian apa itu ritual, dan apa itu hamba Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman atau Abdur Rahman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur bahwa kita sampai saat ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang banyak, tetapi nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman dan Islam. Dan salah satu syariat di dalam ajaran Islam adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan. Nah, esensinya puasa adalah melaksanakan seruan Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak beriman, tentu kita tidak akan sanggup menerima panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menganggap panggilan-panggilan Allah ini merupakan panggilan-panggilan yang biasa, karena memang kita tidak beriman. Sebaliknya kalau kita beriman, ini adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau kita merujuk di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 63, sungguhnya hamba-hamba Allah itu adalah semuanya, baik itu yang beriman, baik yang taat, yang tidak, laki-laki perempuan, Islam, kafir, semuanya itu merupakan hamba Allah. Tetapi yang mendapatkan panggilan untuk melaksanakan ritual di bulan suci Ramadan, yaitu puasa, adalah orang-orang yang beriman. Ini merupakan hal yang luar biasa, rahmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk meningkatkan derajat kita,
menjadi orang-orang yang muttaqin. Lalu apa yang dimaksud dengan ritual? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ritual adalah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari di dalam hidup. Baik orang yang beragama atau yang tidak beragama, semuanya mempunyai ritual. Kebiasaan-kebiasaan dilakukan secara terus-menerus agar hidupnya sukses, maka dia mempunyai satu rangkaian kebiasaan, yaitu yang disebut dengan ritual. Kita mempunyai ritual kalau misalnya orang secara umum, ritual makan, yaitu ritual minum, ritual bekerja, di sekolah, kemudian di pasar, di kantor, semuanya itu merupakan ritual agar manusia menjadi sukses. Bahkan dalam sejarah peradaban manusia, manusia itu sudah sibuk sejak dulu sebagai ritual agar hidupnya sukses menurut standar peradaban manusia masing-masing. Contohnya, orang zaman dulu ada yang berburu, ada yang bertani, ada yang berpindah-pindah, sampai kemudian zaman yang modern penuh dengan cahaya ilmu dan teknologi ini, semuanya manusia mempunyai ritual agar hidupnya sukses, agar hidupnya bahagia, agar hidupnya nikmat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat puasa di bulan suci Ramadan. Itu juga sebagai salah satu cara agar manusia sukses di masa yang akan datang, agar manusia bisa menikmati kehidupannya, agar manusia bisa merasakan esensi kehadirannya di muka bumi, dan juga agar tahu kemana dan harus bagaimana dia hidup. Nah, inilah pentingnya ritual seperti bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana ritualnya hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, atau hamba-hamba Allah yang dimaksudkan di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 63 dan 64. Mari kita kaji. Akan saya sampaikan ayat, yaitu surat Al-Furqan surat ke-25 63 dan 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Yang artinya, dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Hadirin jamaah Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan bersama tentang kandungan dari surat Al-Furqan ini, dan kita kaitkan dengan ritual kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diperintah oleh Allah untuk menjalani puasa, sungguhnya dia sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menahan, tidak hanya menahan makan, minum, dan dorongan-dorongan syahwati lainnya, mulai sejak terbit fajar di pagi hari sampai terbenam matahari. Mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tetapi orang-orang yang menjalani ritual, khususnya hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman, adalah orang-orang yang berpuasa. Dia juga sudah menjiwai ritual puasa itu dan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia mampu
berjalan di muka bumi, dia mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari, yaitu dengan rendah hati, kemudian dia tidak berjalan di muka bumi dengan sombong. Ada kata haunan di situ, rendah hati. Jadi orang yang sudah terlatih sebagai hamba Allah, punya sifat mengasih dan penyayang, yang sudah dilatih dengan menjalani puasa setiap tahun sekali, khususnya di bulan suci Ramadan, maka dia akan memiliki sifat atau kepribadian yang rendah hati ketika dia berjalan di muka bumi, yaitu haunan. Bagaimana penjelasan dengan rendah hati itu? Allah memberikan juga penjelasan di dalam surat Al-Isra tentang wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Jadi orang sudah terlatih mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan pandangan, mengendalikan diri dari dorongan-dorongan yang negatif, dan kemudian dia mampu mengelola secara positif, mengeluarkan menjadi hal-hal yang positif, maka sesungguhnya dia puasanya, ritualnya sudah mengubah dirinya menjadi hamba yang mukmin biasa, menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat Rahman, yaitu penyayang. Karena dia sudah mampu memproses di dalam dirinya hal-hal yang negatif, kemudian dikeluarkan menjadi positif. Hal-hal yang buruk yang dia terima, dia keluarkan dengan salam, dengan hal-hal yang menyelamatkan, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menenteramkan, dengan hal-hal yang menyejukkan di lingkungannya. Dan ini kita peroleh ritual itu dengan puasa. Hasil dari ritual puasa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaligus yang terakhir, hadirin yang jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kedua? Ritual puasa yang kedua, yaitu ciri-ciri hamba Allah yang kedua adalah walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang atau orang-orang yang melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Jadi kata kunci ritual Ramadan bagi hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat penyayang adalah kita bukan hanya melaksanakan siam di siang harinya, tetapi kita juga dituntut atau kita mendorong diri kita atau kita memaksa diri kita untuk menjalani ritual di malam harinya, yaitu sholat isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah rawatib ba'da isya, kita lanjutkan dengan sholat tarawih, dan dilanjutkan dengan sholat witir. Nah, dua kegiatan ini, yaitu yang pertama adalah proses pengendalian diri agar kita tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan perasaan sakit hati kepada orang lain, yaitu dengan berpuasa. Dan yang kedua, ritual yang kedua di bulan suci Ramadan adalah kita melaksanakan yaitu qiyamul lail. Kita menghidupkan kembali yaitu malam-malam kita. Kita siarkan kembali malam-malam kita dengan keluarga kita di rumah, yaitu dengan melakukan sholat sebanyak-banyak di bulan suci Ramadan. Bisa melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, sholat tarawih, qiyamul lail. Intinya kita tegakkan malam-malam kita, bukan kita habiskan untuk yang lainnya. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuliah Ahad pagi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.